Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Sri Astuti. Saya merupakan salah satu dosen di Prodi S1 Teknik Telekomunikasi Universitas Telkom. Background pendidikan saya adalah saya merupakan lulusan sarjana S1 Teknik Telekomunikasi dari Institut Teknologi Telkom pada tahun 2009. Kemudian saya melanjutkan program studi magister di Prodi S2 Teknik Telekomunikasi dan lulus pada tahun 2014 di Universitas Telkom. Selama menjadi dosen di Prodi S1 Teknik Telekomunikasi, beberapa mata kuliah yang pernah saya ampu diantaranya antara lain mata kuliah jaringan telekomunikasi, mata kuliah jaringan komunikasi data, mata kuliah rekayasa trafik, mata kuliah sistem antrian, mata kuliah kriptografi dan protokol keamanan, dan mata kuliah probabilitas dan statistik. Berikut ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah yang pernah saya ampu, yaitu mata kuliah sistem antrian dengan metode delivery interaction and assessment. Mata kuliah sistem antrian memiliki kode mata kuliah yaitu TTI 3F3. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah di Prodi S1 Teknik Telekomunikasi yang berada pada semester 4 kurikulum 2020 dan merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS. Sebagai mata kuliah wajib, maka terdapat mata kuliah prasyarat yang harus dipenuhi agar dapat mengambil mata kuliah ini. Mata kuliah prasyaratnya yaitu mata kuliah probabilitas dan statistik. Pada mata kuliah sistem antrian ini menggunakan capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran ini bertujuan untuk diharapkan agar mahasiswa dapat mencapai setelah mempelajari mata kuliah sistem antrian ini. Terdapat capaian pembelajaran prodi, yaitu Prodi Learning Outcome, yaitu PLO3. PL3 yakni mempunyai kemampuan merancang suatu sistem, komponen, atau proses untuk memenuhi kebutuhan yang diharapkan dalam batasan-batasan realistis termasuk pengiriman konten broadband melalui metode rekayasa di bidang telekomunikasi. Kemudian dari PLO3 ini dipetakan menjadi dua capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu CLO1 dan CLO2. CLO1 yakni mahasiswa mampu memahami terminologi sistem antrian, konsep dasar traffic, variasi traffic, model traffic overflow, dan model traffic di jaringan seluler. Sedangkan CLO2 yaitu mahasiswa mampu memahami traffic data IP, model antrian MD1, MG1, sistem tunggu dengan satu atau lebih server dengan jumlah buffer terbatas atau tak terbatas, sistem antrian prioritas, dan sistem scheduling. Pokok bahasan pada mata kuliah sistem antrian ini terdiri dari 14 pokok bahasan dengan 14 kali pertemuan atau 14 minggu pertemuan. Pokok bahasan tersebut yakni yang pertama pokok bahasan 1 mengenai terminologi sistem antrian, pokok bahasan 2 mengenai konsep dasar jaringan telepon dan seluler serta konsep dasar traffic. Pokok bahasan 3 mengenai dasar pemilihan, model antrian dan model traffic. Pokok bahasan 4 mengenai model traffic, Poisson dan Erlang-B. Pokok bahasan 5 mengenai model traffic binomial dan Engset. Pokok bahasan 6 mengenai model traffic di jaringan seluler. Pokok bahasan 7 mengenai traffic data IP. Pokok bahasan 8 mengenai teorema Little dan model antrian MM1. Pokok bahasan 9 mengenai model traffic MMM dan MMMK. Pokok bahasan 10 mengenai model antrian MD1, MG1. Pokok bahasan 11 mengenai sistem antrian prioritas, pokok bahasan 12 mengenai sistem scheduling, pokok bahasan 13 mengenai implementasi sistem antrian untuk studi kasus sederhana. Sedangkan pokok bahasan terakhir yaitu pokok bahasan 14 kami gunakan untuk mereview materi yang sudah dipelajari mulai dari pokok bahasan 1 sampai pokok bahasan 13. Adapun sistem perkuliahan
pada sistem mata kuliah sistem antrian ini dilakukan secara hybrid. Artinya, perkuliahan dilakukan secara onsite di kelas minimal 10 kali pertemuan dan perkuliahan dilakukan secara online menggunakan platform pembelajaran daring ataupun LMS maksimal 4 kali pertemuan. Melalui LMS Universitas Telkom, mahasiswa dapat mengunduh atau mendapatkan bahan perkuliahan atau materi perkuliahan, kemudian dapat mengerjakan soal tugas ataupun kuis, serta dapat mengakses semua link eksternal yang mendukung pembelajaran setiap pokok bahasannya. Adapun metode perkuliahan yang diterapkan pada mata kuliah sistem antrian ini adalah yang pertama metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi kelompok. Sistem penilaian pada mata kuliah sistem antrian ini meliputi beberapa komponen penilaian. Komponen penilaiannya antara lain UTS, UAS, kuis, dan tugas kelompok serta presentasi. Bobot dari UTS, komponen penilaian UTS adalah 30%, komponen UAS 20%, komponen kuis 20%, serta komponen tugas kelompok presentasi sebesar 30%. Demikianlah video penjelasan mengenai mata kuliah sistem antrian. Selanjutnya adalah video pengajaran berkaitan dengan konsep dasar sistem antrian dan model antrian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik, apa kabar semuanya? Oke ya, pada siang kali ini ya kita akan melanjutkan materi ya mengenai konsep dasar sistem antrian dan model antrian ya. Oke ya. Nah, adapun indikator capaian pembelajaran untuk materi ini ya ada beberapa hal ya. Yang pertama itu adalah mahasiswa mampu menjelaskan mengenai definisi sistem antrian dan komponen dari sistem antrian. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan model antrian M1. Dan yang terakhir mahasiswa mampu mencari dan menentukan parameter model antrian M1. Nah, kalau kita lihat ya, atau kita dengar kata sistem antrian yang ada di benak kita itu fokusnya kemana atau mengarah kemana? Antri, ya. Antri. Ya. Nah, kalau kita lihat nih, ini ilustrasi gambarnya seperti ini. Adik-adik pernah merasakan nggak situasi seperti ini? Nah, sering ya. Ini kalau kita lihat ya antri, kalau gambar ini kita lihat antri ya di supermarket. Dan itu bisa antri di bank atau di office kan gitu ya. Nah, pasti pernah ya merasakan. Nah, kalau kita lihat ya definisi sistem antrian itu apa sih gitu ya. Nah, sistem antrian itu adalah suatu himpunan yang mana di dalam himpunan itu terdiri dari pelanggan ya, kemudian pelayan dan aturan yang mengatur dari sistem antrian tersebut. Sehingga dari himpunan itu kalau diturunkan lagi ya terdapat 5 komponen sistem antrian. Ya, yang pertama adalah pola kedatangan pelanggan. Yang kedua pola pelayanan. Yang ketiga jumlah pelayannya sendiri berapa. Ya. Yang keempat kapasitas dari sistem antrian. Dan yang kelima adalah aturan yang mengatur sistem antrian. Ya. Nah, jadi dicirikan oleh 5 komponen tersebut untuk sistem antrian. Ya. Nah, kalau kita perhatikan lagi, ya, sistem antrian ini, ya, sistem antrian ini visualisasinya seperti ini, gambar ini. Nah, ini kelihatan ya? Kelihatan. Nah, yang namanya sistem antrian itu yang berada di tengah ini, di dalam kotak ini.
ini sistem antrian, di mana di dalamnya ada buffer antrian yang fungsinya tempat pelanggan antri, ya. Yang sebelahnya ini adalah pelayan, ya. Nah, bagaimana kalau suatu sistem antrian ini tempat mengantrinya atau buffer antriannya tidak ada? Apakah bisa disebut dengan sistem antrian? Tidak bisa. Ya. Jadi karakteristik ya, dari sistem antrian itu juga salah satunya bisa dilihat dari adanya di dalam sistem itu adalah buffer antrian. Ya. Kalau tidak ada, ya bisa saja sistem yang lain, misalkan loss system dan seterusnya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sisi kiri ini ada pelanggan yang masuk. Kalau di ilustrasi dibawakan ke jaringan telekomunikasi, pelanggan itu identik dengan traffic. Mau traffic apa aja? Video, suara, ya, image, ya, multimedia dan lainnya. Ya. Jadi di sini pelanggan itu identik dengan traffic kalau di jaringan telekomunikasi. Masuk ke sistem antrian. Setelah dilayani oleh ini pelayan di sini kalau dimasukkan dikaitkan dengan jaringan telekomunikasi bisa di sini pelayannya berupa switch atau router atau knob di dalam jaringan. Setelah dilayani trafficnya maka pelanggan keluar dari sistem antrian. Itu ya. Nah, untuk memodelkan sistem antrian maka digunakanlah suatu notasi yang baku. Nama notasinya adalah notasi kendal. Nah, kenapa dinamakan notasi kendal? Karena pertama sekali notasi baku ini dikemukakan oleh DG kendal. Nah, notasi kendal ini terdiri dari 6 parameter. Ya. Parameter 1 ini menyatakan distribusi kedatangan pelanggan atau distribusi kedatangan traffic. Parameter 2 menyatakan distribusi layanan. Parameter 3 menyatakan jumlah pelayan atau jumlah servernya. Parameter 4 menyatakan kapasitas total sistem termasuk kapasitas buffer antrian. Buffer antrian itu ada kapasitasnya kan? Ya. Ada. Ya, termasuk ke dalam di sini parameter nomor 4. Parameter kelima menyatakan ukuran populasi. Jadi banyaknya populasi ya kalau dikaitkan dengan jaringan beban jaringannya beban trafficnya kan gitu. Dan yang keenam disiplin antrian. Apakah menggunakan aturan disiplin layanan ini lebih ke aturan yang ditetapkan di dalam sistem antrian. Apakah menggunakan aturan kalau yang paling umum itu adalah aturan FIFO, first in, first out atau first come, first serve. Artinya pelanggan kalau traffic yang duluan masuk ke sistem itu akan dilayani dulu. Ya. Nah, ini notasi kendal. Contoh notasi kendal seperti ini. Contohnya sistem antrian M1. Ini ada artinya. Artinya apa? Artinya bahwa sistem antrian ini ya, distribusi kedatangan pelanggan kuasaan dan eksponensial, distribusi pelayanannya eksponensial, jumlah servernya ini notasi yang ketiga satu, kemudian kapasitas sistem dan ukuran populasi tak berhingga, kemudian aturan yang diterapkan di sistem antrian menggunakan FIFO, first in, first out. Dari mana Bu nggak tertera gitu ya? Nah, di sini kalau tidak tertera notasi keempat, 5, 6, notasi keempat kan menyatakan kapasitas sistem. Kalau tidak dituliskan berapa kapasitasnya, berarti kapasitasnya tak berhingga, tak terbatas. Begitu juga dengan ukuran populasi, notasi kelima. Tidak dituliskan, berarti ukuran populasinya tak berhingga, sangat banyak sekali populasinya. Ya. Kemudian notasi keenam tidak dituliskan, berarti menggunakan aturan yang umum diterapkan di sistem antrian, yaitu first in, first out. Gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya model sistem antrian tadi ya. Contohnya model M/M/1. Model sistem antrian ini merupakan model sistem antrian di mana memiliki kapasitas sistem yang tak terbatas. Tak
kapasitas sistem yang tak terbatas kaitannya sama itu tadi, ukuran buffer antrian. Buffer antriannya tak terhingga, berarti panjang antriannya juga nanti tak terhingga, gitu ya. Nah, yang lainnya sama ya. Kedatangan pelanggan atau traffic terdistribusi kosong dan eksponensial. Untuk waktu pelayanan terdistribusi eksponensial, jumlah servernya 1. Nah, dari karakteristik sistem antrian model MM1 bisa dibuatkan diagram transisi kondisinya. Diagramnya seperti ini. Terlihat ya? Jelas ya? Nah, ini ya, dari diagram ini ada state. Ya, state-nya mulai dari state 0, 1, 2 dan seterusnya sampai N, kemudian dilanjutkan lagi N plus 1 sampai dan seterusnya sampai tak berhingga ke sana panjang. State ini menyatakan panjang antrian. Antriannya kan tadi tak berhingga ya. Nah, itu digambarkan dengan state-nya. Kemudian ini yang atas ini perubahan dari state 0 ke 1, 1 ke 2 dan seterusnya. Ini ada koefisien. Namanya koefisien kedatangan traffic atau kedatangan pelanggan. Ini nilainya konstan lambda. Kenapa konstan lambda? Karena ya menggunakan Poisson, di mana menyatakan jumlah sumber traffic tak terbatas. Kalau jumlah sumber trafficnya tak terbatas, berarti sumber trafficnya sangat banyak. Contohnya, ilustrasinya, saya sendiri bisa memunculkan lebih dari satu traffic. Ya, contohnya, traffic suara saya bisa generate dengan cara apa? Saya nelpon teman saya, ya kan? Dengan melakukan panggilan. Traffic video saya bisa generate, ya. Contohnya saya kirimkan atau share video ke teman saya, gitu kan? Lewat jaringan kan itu ya? Iya. Traffic image saya bisa generate. Jadi dari satu sumber traffic saya sendiri, saya bisa mengenerate banyak traffic. Sehingga bayangkan kalau ada populasi yang sangat besar, pasti sumber trafficnya atau beban trafficnya tak berhingga ya. Maka di sini terdistribusi konstan dan koefisiennya konstan, nilainya konstan. Kemudian yang bawah ini mengarah ke koefisien pelayanan. Kenapa konstan mu? Ya, karena di sini ya jumlah pelayannya satu. Jadi di sini konstan mu. Jadi sebenarnya 1 dikali mu, 1 kali mu, 1 kali mu. Karena 1 jumlah pelayan. Bagaimana kalau jumlah pelayannya 2, 3 dan seterusnya? Ya, kalau misalkan 2, berarti di sini koefisiennya mu, 2 mu, kesananya 2 mu terus konstan karena cuma 2 pelayannya, gitu ya. Nah, sampai sini bisa dipahami? Ada pertanyaan? Oke, silakan. Pengertian mu itu apa dan apa dapatnya untuk lambda? Oke, ya. Mu ini adalah notasi untuk menyatakan laju pelayanan. Siapa yang melakukan pelayanan? Tadi di sistem siapa? Ya, server ya. Nah, mu ini laju pelayanan ya yang dilakukan oleh klien atau server kalau di jaringan ya. Nah, kaitannya dengan lambda ya, lambda ini adalah laju kedatangan traffic panggilan. Jadi traffic ini ya dilayani oleh klien ya dengan laju pelayanan berapa gitu ya, maka muncul ini gitu ya. Oke, bisa dipahami kira-kira? Bisa. Oke, yang lain ada pertanyaan? Boleh Bu, saya Bu. Oke, silakan deh. Poisson arrival itu seperti apa ya? Kedatangan Poisson, artinya di sini pola kedatangan panggilan atau kedatangan traffic terdistribusi Poisson ya. Terdistribusi Poisson artinya di sini di mana jumlah ya sumber traffic tadi tak terbatas, sangat besar. Kemudian
dikaitkan dengan sistem antrian, ya, dimana tadi ya realnya kalau kita lihat kenyataan ya tadi kayak saya sendiri bisa mengenerate banyak sumber traffic ya dari saya satu sumber. Gimana kalau misalkan sumber populasinya banyak, pasti di situ bisa mengenerate traffic yang sangat besar, sehingga traffic yang sangat besar tadi kalau dimodelkan ke dalam model traffic itu menggunakan atau terdistribusi kekuasaan, di mana sumber trafficnya sangat besar, ya, supaya mengimbangi maka kapasitas pelayanannya juga, kapasitas sistemnya juga sangat besar, gitu ya. Nah, kalau dari situ, ya, laju, ini kan lambda ini menyatakan laju kedatangan pelanggan. Laju kedatangan pelanggannya sangat besar, gitu ya, sehingga sangat besarnya itu sebesar apa, gitu ya. Nah, sehingga dalam hal ini nilainya itu adalah konstan, yaitu lambda, gitu ya. Ya. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita lihat parameternya, ya. Parameter dari antrian MM1, ya. Nah, parameternya ini kita lihat ada beberapa parameter. Ada rho ini menyatakan utilitas sistem antrian. Ya. Utilitas sistem antriannya ini didefinisikan dengan laju kedatangan pelanggan dibagi dengan laju pelayanannya. Ya. Terus ada ini peluang, ini yang depannya P ini menyatakan peluang. Peluang untuk menentukan berapa peluang, ya, berapa peluang traffic atau pelanggan antri di sistem atau berada di sistem antrian pakai parameter ini. PI sama dengan ROI kali P0. P0 ini adalah peluang tidak adanya traffic di dalam sistem antrian. PI lebih besar dari N, ini peluang ketika trafficnya itu lebih besar atau sama dengan jumlah pelayan. Nah, baru PI lebih besar dari N sama dengan 0,4. Nah, sebelah sini adalah parameter kinerja dari sistem antrian MM1. Ya, L ini menyatakan banyaknya pelanggan atau traffic yang antri di sistem antrian. W menyatakan lamanya pelanggan menunggu untuk dilayani di dalam sistem antrian. Kalau WI menyatakan lamanya pelanggan atau lamanya traffic menunggu di buffer antrian. Nah, bedakan sistem antrian dengan buffer, ya. Kalau buffer berarti di dalam sistemnya, ya. Kalau menunggunya di dalam sistem antrian berarti bisa di keduanya, ya. Bisa di buffernya dan di buffer antriannya, bisa di pelayanannya, kan gitu ya. Kemudian yang terakhir LQ ini menyatakan banyaknya pelanggan atau banyaknya traffic yang menunggu di buffer antrian, ya. Nah, ini parameter kinerjanya. Kalau kita lihat contohnya seperti ini, ya. Jadi di sini, ya, ada suatu kasus, ya, di mana ada suatu web server yang digunakan sebagai search engine menerima jumlah request adalah 144.000 request per jam. Dia ada server nih, web server. Web server ini dia menerima request, ya. Itu besarnya atau rata-ratanya 144.000 request per jam. Nah, kemudian server ini memerlukan waktu, ya, untuk mengolah request tadi, ya. Itu waktu yang diperlukan adalah rata-rata 0,02 detik, ya. Berarti kalau kita lihat ini request yang datang ke server itu merupakan laju kedatangan traffic atau laju kedatangan request, lambda tadi. Terus server memerlukan waktu. Nah, ini adalah waktu pelayanan. Waktu pelayanan oleh server. Berapa waktunya? 0,02 detik. Nah, dari sini berapa utilitas server? Utilitas server tadi rho sama dengan lambda dibagi mu. Ya, lambda laju kedatangan request dibagi dengan mu laju pelayanan. Ya, maka diperoleh utilitasnya 80%. Gede, ya. Utilitasnya besar ini, ya. Terus berapa jumlah request berada di dalam server? Ya, berarti L tadi, L sama dengan
Rho dibagi 1 min rho tadi ya formulanya. Rho-nya 0,8 dibagi 1 min 0,8 sama dengan 4 request. Berarti ada 4 request rata-rata yang berada di dalam sistem. Dia belum dilayani oleh server. Masih antri, gitu ya. Dan yang terakhir, berapa bagian dari waktu ditemukan sebanyak K request di server. Nah, bagian dari waktu ini adalah peluang, ya ditanyakan kan peluang. Berapa peluang ya ditemukan K antri di dalam server atau berada di dalam server. Maka pakai formula yang tadi ya, P tadi PI, I-nya kan menyatakan requestnya atau trafficnya, dan T ini kan di sini requestnya adalah K. Jadi P K 1 min rho kali rho pangkat K. Rho-nya 0,8, jadi 1 min 0,8 kali 0,8 pangkat K. Ini mas jawabannya adalah persamaan karena K-nya tidak diketahui. Kalau K-nya di sini diketahui berapa requestnya, misalkan 5, berarti di sini ganti K-nya jadi 5. Bisa diketahui sekian peluangnya, gitu ya. Iya. Nah, sampai sini ada pertanyaan kira-kira? Cara memasukkan dari soal masukin lambda sama mu-nya itu gimana? Ya, lambdanya tadi lihat ya, laju kedatangannya berapa? 144.000, mu-nya tadi 0,02 detik. Itu ya. Nah, yang terakhir ya, penugasan ya. Nah, penugasan ini adik-adik bisa tugasnya upload ya, download dari LMS, kemudian nanti 2 soal dikerjakan, kemudian jawabannya nanti upload lagi di LMS dengan format namanya, format filenya gini ya, nama, NIM, tugas 1 ya. Nah, batas pengumpulan tugasnya 27 September sampai jam 23.59 ya. Seperti itu. Oke, mungkin untuk kuliah hari ini saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.